Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan membacakan makalah kami yang berjudul Laporan Audit. Yang bagian A dibacakan oleh Febrita Widya Putri. A. Pengertian laporan audit. Laporan audit adalah media formal yang digunakan oleh seorang auditor untuk mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan laporan keuangan yang telah diaudit. Dalam menerbitkan laporan audit, auditor harus memenuhi 4 standar pelaporan yang ditetapkan oleh standar auditing yang berlaku umum. Pada akhir bulan, dibuat suatu pemeriksaan dalam suatu pemeriksaan umum atau general audit. KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri atas 1. Laporan opini, yaitu laporan yang bertanggung jawab pada laporan akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatannya terhadap kewajiban laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Yang kedua, laporan keuangan yang terdiri atas 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi komprehensif, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan, 6. Informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting mengenai perincian piutang, aset tetap, liabilitas, bebas umum dan administrasi, serta bebas penjualan. B. Hakikat dan kebutuhan akan laporan audit. 1. Pertentangan kepentingan. Banyak pengguna laporan keuangan yang memberikan perhatian tentang adanya pertentangan kepentingan aktual maupun potensial antara mereka sendiri dan manajemen entitas. 2. Konsekuensi laporan keuangan yang diterbitkan menyajikan informasi yang penting dan dalam beberapa kasus merupakan satu-satunya sumber informasi yang digunakan untuk membuat keputusan investasi, serta signitif, peminjaman, serta keputusan lainnya. Dan yang keempat adalah keterpencilan. Para pengguna laporan, bahkan pengguna yang paling pandai sekalipun, menganggap tidak praktis lagi untuk mencari akses langsung pada catatan akuntansi utama, guna melaksanakan sendiri verifikasi atas asersi laporan keuangan karena adanya faktor waktu, jarak, dan biaya. C. Bagian-bagian standar laporan audit. Suatu laporan standar merupakan laporan yang lazim diterbitkan. Laporan ini memuat pendapatan wajar tanpa pengecualian yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara standar laporan audit. Suatu laporan standar merupakan laporan yang lazim diterbitkan. Laporan ini memuat pendapatan wajar tanpa pengecualian yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal yang perlu diperhatikan bahwa laporan standar memiliki 3 paragraf yang lazim, dan setiap paragraf yang akan dijelaskan pada bagian berikut. 1. Paragraf pendahulu. Tujuan utama paragraf ini adalah untuk membedakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. 2. Paragraf ruang lingkup. Paragraf ini menguraikan sudut dan ruang lingkup audit. Hal ini sesuai dengan bagian keempat standar dalam pelaporan yang mengharuskan auditor menunjukkan dengan jelas sifat audit yang dilakukan. 3. Paragraf pendapat. Paragraf pendapat memenuhi 4 syarat pelaporan. Baik, selanjutnya poin D, yaitu kondisi laporan wajar tanpa pengecualian. Bentuk laporan audit yang paling umum adalah laporan audit standar dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian. Lebih dari 90% laporan standar wajar tanpa pengecualian digunakan bila kondisi berikut ini terpenuhi. Di antaranya, yang pertama, suatu laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, saldo laba, dan laporan arus kas sudah tercakup dalam laporan keuangan. Yang kedua, ketiga standar telah diikuti sepenuhnya dalam pengawasan. Yang ketiga, bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dengan auditor tersebut telah melakukan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya
untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah terpenuhi. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini berarti bahwa pengakuan yang memadai telah disertakan catatan kaki dan bagian-bagian dalam laporan tersebut. Yang kelima, tidak terdapat situasi. Yang keempat, yaitu laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini berarti bahwa pengakuan yang memadai telah disertakan catatan kaki dan bagian-bagian lain dalam laporan. Yang kelima, yaitu tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan. Jika semua persyaratan ini terpenuhi, masing-masing auditor dapat menggunakan istilah yang sedikit berbeda tetapi maknanya adalah sama. Tipe-tipe laporan audit. Ada 5 tipe laporan audit yang diterbitkan oleh auditor. Yang pertama yaitu pendapatan wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang ditambah dalam laporan audit berbentuk baku. Yang ketiga, pendapatan wajar dengan pengecualian. Selanjutnya yang keempat yaitu pendapatan tidak wajar. Yang kelima, pernyataan tidak wajar memberikan pendapatan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang F, yaitu materialitas mempengaruhi laporan audit. Materialitas adalah sebagian besar suatu penghapusan atau salah satu informasi keuangan yang menghitung situasinya, menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan terpengaruh oleh penghapusan salah saji tersebut. Kita masuk ke bagian G, kondisi yang menyebabkan penyimpangan. Dalam praktik, dapat muncul kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan auditor menerbitkan laporan. Penyimpangan dari laporan tergolong dalam salah satu dari 2 kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan standar dengan bahasa penjelasan. Yang kedua, jenis-jenis pendapatan lain. Yang ketiga, penyimpangan dari GAAP. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.